Hai nakama, One Piece update channel baik lagi nih. Anime One Piece episode ke-977 sudah keluar. Judul episode kali ini adalah Lautan adalah milik bajak laut. Penyerbuan menuju Onigashima. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik yang sudah admin rangkum di episode ke-977. Fakta menarik yang pertama adalah penyerbuan ke Onigashima. Terlihat seluruh pasukan penyerbu hari ini berkumpul di pelabuhan Tokage untuk melakukan penyerangan di dalam festival api. Mereka semua akan pergi menuju Onigashima. Harusnya begitulah rencana mereka. Tapi pada kenyataannya, saat sampai di pelabuhan, seluruh kapal mereka dihancurkan. Kinemon terus mencoba menghubungi Luffy dan Hyogoro, tapi nampaknya tidak ada jawaban sama sekali dari mereka. Meski Kinemon sudah mencurahkan semua kejadian yang sudah dialami dulu, tetap saja tidak ada jawaban untuk mereka. Lalu Azura berkata, "Sudah cukup Kinemon, lihatlah langit dan lautan ini. Bahkan langit pun menelantarkan kita. Tidak ada seorang pun yang akan menolong kita." Kinemon langsung teringat dengan perjuangan Ryasuye dan teman-teman Luffy. Akhirnya dia pun membulatkan tekad bersama 9 saudara benang merah yang lainnya. Mereka tetap ingin berlayar menuju Onigashima dan meninggalkan Momo bersama Shinobu. Momo sudah mencoba menghentikan mereka semua, tapi mereka tetap berjalan lurus seolah-olah mereka yakin akan ada sebuah keajaiban di depan sana. Padahal kapal yang mereka naiki itu tidak akan bisa bertahan dari ombak yang besar. Itu sama saja seperti bunuh diri jika mereka tetap ingin pergi ke Onigashima. Tapi Kinemon berkata, kalau kita melewatkan momen ini, maka kesempatan selanjutnya akan tiba setahun lagi. Mereka sudah tidak bisa bersembunyi lagi. Sebentar lagi musuh akan tahu kalau mereka sudah menguasai Udon. Pasukan Kaido akan memburu para pemberontak, dan Kinemon langsung berjalan dengan sangat gagah menuju kapal bersama para pejuang lainnya. Momo langsung menangis dan menghentikan mereka, tapi mereka tetap terus berjalan. Kinemon berkata bahwa dia tidak akan menyerah. Justru dengan tim yang sekecil ini, mereka bisa menyusup dengan mudah dan menguruskan pedang ke leher Kaido tanpa disadari oleh siapapun. Selama mereka masih hidup, mereka tidak akan menyerah. Saat mereka pergi berlayar, Kiku sambil menangis berkata, "Ada yang tidak beres. Ini artinya rencana kita lagi-lagi bocor kan?" Mereka semua jadi mengingat masa lalu saat melawan Kaido. Oden pernah berkata, persiapan mereka terlalu matang. Kenapa mereka bisa tahu kita akan datang? Dan saat itu Kaido berkata, "Mungkin ada mata-mata di kastilmu." Dan Kanjuro langsung berkata, "Aku juga." Tidak, harusnya kita semua juga berpikiran yang sama. Kinemon langsung berkata, "Aku tidak ingin memikirkannya. Tapi kemungkinan di antara kita ada mata-mata. Sejujurnya sekarang aku tidak ingin tahu siapakah orangnya." Dan tiba-tiba Kiku langsung menarik baju Kinemon dan berkata, "Tuan Kinemon, Anda tidak seperti biasanya. Anda harus menemukan siapa mata-mata itu. Tebas dia, lalu melangkah maju lagi. Kalau tidak, kita hanya akan diam di tempat saja." Alasan Kinemon tidak ingin membahas hal itu adalah karena tidak mungkin ada mata-mata yang mau mengaku. Azura langsung berkata, "Selama ini aku selalu curiga dengan adanya mata-mata. Tapi aku memilih menutup mata. Ini harga yang harus kita bayar." Inuarashi heran sejak kapan mata-mata ini mulai mengkhianati mereka. Dan kenapa alasan dia berkhianat. Raizo langsung menenangkan semua dan berkata, "Tunggu, sekarang bukan saatnya saling mencurigai." Kawamatsu juga berkata kalau mereka malah paranoid dan saling menyalahkan. Malah itu yang diinginkan oleh musuh. Tapi menurut Kiku, kalau mereka tetap membiarkan si pengkhianat itu hidup, kesempatan menang mereka yang sudah tipis ini akan hilang. Selain itu orang ini sudah mengkhianati Oden dan Kiku tidak bisa memaafkannya. Lalu Kanjuro langsung menangis dan berkata, "Aku juga sama seperti Kiku. Kin, ayo perjelas semuanya." Dan tiba-tiba tangisan Kanjuro berubah menjadi senyuman licik. Dia melanjutkan kata-katanya lagi dan berkata, "Ayo perjelas semuanya," dengan bilang, "Akulah mata-matanya." Kinemon langsung terkejut dengan perkataan Kanjuro. Dia berkata, "Berhentilah bercanda. Kita sama-sama hampir direbus sampai mati." Lalu Kanjuro membalas, "Benar, seharusnya aku bisa menyelesaikan peranku dengan mati bersama kalian." Salah satu sarung pedang merah, Yudachi Kanjuro yang sudah bersumpah setia pada Oden. Pria itu sejak awal tidak ada. Berbagi keseharian dan mendapatkan kepercayaan penuh dari kalian. Tidak membenci atau benar menyakiti. Aku hanya terus mengirim informasi kepada Tuan Orochi. Jadi sejak awal semuanya itu bohong, tanya Kinemon. Kiku langsung berteriak kenapa Kanjuro melakukan semua itu. Dia pun mulai menceritakan kisah masa lalunya yang kelam. Dia sudah dianiaya sejak kecil, dan bahkan kedua orang tuanya dibunuh di depan matanya sendiri. Sejak saat itu dia hanya bisa hidup dengan berperan menjadi orang lain, karena dia sendiri tidak bisa merasakan atau memikirkan apapun. Yudachi Kanjuro itu hanya peran yang diberikan Tuan Orochi kepadanya. Nama aslinya adalah Kurozumi Kanjuro. Kanjuro mulai memberitahu semua kebocoran informasi yang sudah pernah terjadi. Contohnya rencana pertama yang bocor. Itu sebenarnya bukan salah anggota Lau. Itu semua karena Kanjuro yang memberitahu mereka.
Menurut Kanjuro, Yasuye yang mampu memperbaikinya dengan luar biasa dan mengubah titik pertemuannya dengan mengorbankan nyawanya memang sangatlah hebat. Kemudian saat Jack tiba-tiba muncul di Zou yang seharusnya tidak bisa dicapai tanpa arahan dari Fever Card, kau pasti merasa ada yang janggal kan Inuarashi. Itu benar, akulah yang memberikan arahan kepadanya. Lalu aku juga membocorkan semua rencana terbaru kita pada Tuan Orochi. Tuan Orochi pasti menghancurkan dan menutup semua jalan menuju pelabuhan Tokage. Kapal kelompok topi jerami juga. Wajar saja kalau tak ada seorang pun yang datang. Sebelum semua ini terjadi, kenapa kau tidak mencurigai temanmu sendiri? Seharusnya kau sadar kalau ada yang tidak beres selama ini dan segala yang tidak beres. Dan ternyata, tepat di depan mereka, sudah ada 3 kapal besar milik pasukan Kaido. Rupanya Kanjuro sudah menyiapkan semua ini. Kinemon yang mulai kesal dengan kata-kata Kanjuro langsung menebas kepalanya. Tetapi ada yang cukup aneh di sini. Ternyata yang ditebas Kinemon itu bukanlah Kanjuro yang asli. Kanjuro yang asli sedang bersembunyi di belakang Shinobu dan juga Momo. Dia langsung menggambar ular untuk mengikat Shinobu dan langsung mengambil Momo. Kinemon yang melihat Kanjuro sudah menangkap Momo langsung melihat Kanjuro yang satu lagi ditebasnya. Nampaknya itu hanyalah gambar yang dibuat oleh Kanjuro. Jadi sudah terungkap ternyata Kanjuro selama ini sudah berbohong kalau dia tidak bisa menggambar dengan bagus. Kenyataannya dia bisa menciptakan gambar yang sangat mirip dengan aslinya. Saat tujuan mereka untuk mendapatkan Momonosuke berhasil, pasukan Kaido langsung menyerang kapal Akazaya. Kapal mereka mulai terombang-ambing akibat bom yang dilemparkan ke dekat kapal mereka. Asura berusaha untuk menahan bom yang dilemparkan ke arah kapal mereka, tetapi mereka tidak bisa tetap terus bertahan. Dan tiba-tiba ada bom yang mengarah ke kapal pasukan Kaido. Ternyata itu berasal dari kapal milik topi jerami. Luffy yang sudah bangun dari tidurnya langsung berkata setelah makan, tidur dan bangun, aku akan menjadi yang terkuat. Luffy pun langsung memerintahkan untuk menembak kapal musuh sekali lagi. Kinemon langsung terkejut dengan suara Luffy. Akhirnya, kru topi jerami sampai juga di tempat titik pertemuan. Luffy meminta maaf karena dirinya agak terlambat. Lalu tiba-tiba di bawah kapal Akazaya, muncul satu kapal bajak laut lagi yang dipimpin oleh Lau. Lau berkata, mengarungi lautan di tengah badai menggunakan perahu kecil. Kalian bodoh ya? Jangan meremehkan lautan para samurai. Lalu terdengar juga ada suara dari Kapten Kid. Kapal Kid juga ikut menembakkan kapal musuh. Kid berkata, woi, aku melihat sejumlah kapal dan samurai berkumpul di pelabuhan lain. Siapa mereka? Karena aku pikir kalian mau menghalangi, mereka pun kutenggelamkan. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya aliansi Luffy, Kid, dan Lau sudah tiba. Mereka ternyata bisa sampai di titik pertemuan yang sudah ditentukan. Namun sayangnya mereka belum mengetahui kondisi yang sedang terjadi saat ini. Mereka belum benar-benar mengetahui kalau Kanjuro sudah berkhianat. Nah, episode minggu depan nanti pasti akan sangat seru. Karena nantinya Luffy dan aliansinya akan membombardir kapal pasukan Kaido. Jadi, sekian untuk pembahasan fakta menarik untuk One Piece episode ke-977. Arigatou nakama.